Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Dan pada video kali ini gua mau bahas LSIP. Mau bahas LSIP karena memang ada permintaan dari salah satu teman di YouTube gua, guys. Jadi LSIP ini adalah perusahaan yang gua sempat bikin videonya di tahun 2023, sekitar 1 tahun yang lalu lah ya, merespon laporan keuangan kuartal 4 2022. Di sini gue sebutkan bahwa LSIP ini memang murah. Pada waktu itu harganya di angka 1.000. Cuman gue sendiri, gue pribadi waktu tahun 2023 itu nggak beli LSIP. Belinya TAPG. Kenapa? Karena waktu itu memang gue melihat potensi dividen yang bisa diberikan oleh TAPG lebih besar. Jadi waktu gue buat videonya, ini belum ada guys. Ya, ini belum ada. Gue baru melihat historinya ini nih. Nah, ini nih, ini belum ada nih ya. Karena kan belum RUPS. Dia laba bersih tahun 2022 diapain? Gue bikinnya di Maret 2023. Nah, ternyata setelah gue lihat, oh kayaknya TAPG lebih menarik nih. Dan LSIP membagikannya ya segini gitu loh. Paling-paling maksimal itu di angka 40% dividen payout rasionya. Sehingga gue memutuskan membelinya adalah TAPG. Dan itu sepertinya akan terus berlanjut karena pada faktanya di tahun 2022 dia membagikan 34% dividen payout ratio. Tahun 2023 dia juga memberikan dividen payout ratio 34%. Dividen persennya 39. Itu guys. Nah, di video ini gue juga menyampaikan bahwa LSIP kalau mau turun ke berapa sih? Karena memang hampir semua perusahaan sawit ya fundamentalnya bagus, di mana perusahaan hutang-hutangnya kecil ya, jadi nggak terbebani dengan biaya keuangan gitu loh, nggak ada pengeluaran yang ya selain pengeluaran dari kegiatan operasionalnya yang besar itu. Nah, gue bilang kalau mau turun ke berapa sih waktu di harga 1.000 ya pak, ya akhirnya ya turunnya di angka segini gini tuh, turun di angka 800, kemudian dia ya sideways aja di sini, turun 20%. 20% banyak nggak? Enggak guys, nggak terlalu banyak. Kalau misalkan lu kalau gua kasih tau ya, turun 20% dalam sebuah saham, itu memang nggak sedikit, tapi nggak banyak. Yang banyak itu belum bisa turun sampai 40, 50, 70. Kalau 20%, lu masih bisa ada peluang untuk average down. Dan ini turun selama 20%, kita lihat kan banyak perusahaan-perusahaan fundamental baik yang harganya lebih dari 20%. Dan LSIP ini turun 20% di masa di mana market lagi lesu-lesunya seperti ini. Bukan lesu siapa ya, tapi dipengaruhi oleh kenaikan oleh saham-saham yang nggak jelas gitu loh. Jadi kemarin market jeblok ya, LSIP di sini-sini aja gitu. Makanya gue bilang di video ini, ada nggak potensi LSIP turun? Ada. Nggak mungkin kita kita menebak arah saham itu, nggak mungkin dalam jangka pendek. Tapi turunnya sampai ke berapa? Ya itu ya 20% aja paling gitu loh. Nah, kita harus tahu LSIP ini dimiliki oleh SIMP. Jadi sedikit banyak lu kalau mau melihat kinerja SIMP atau LSIP karena mereka saling berkaitan. Ya, lu kalau mau menebak silahkan lu cek. Lu mau lihat LSIP, lu lihat SIMP-nya. Siapa duluan nih yang rilis laporan keuangan? Ya kalau barengan nggak bisa dilihat ditebak. Tapi kalau misalkan SIMP duluan, lu bisa lihat oh LSIP kayaknya kemungkinan bagus. Sebaliknya kalau LSIP bagus, kemungkinan SIMP bagus. Kenapa? Karena memang lebih dari 50% penjualan LSIP ini diserap oleh SIMP. Itu guys, ya. Nah, ada investor yang nggak suka hal seperti ini, transaksi seperti ini. Ada investor yang tidak suka. Kenapa? Karena biasanya kalau diserap oleh salah satu perusahaan afiliasinya, dia perusahaan afiliasinya itu bisa dapat harga yang lebih murah. Biasanya seperti itu. Tapi ada plusnya juga. Produknya LSIP ini ya ada jaminan diserap oleh SIMP ini. Ya, gitu guys. Jadi plus minus. Ada juga di sini lu bisa lihat ya lahan yang ditanami oleh LSIP. Dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2024. Tidak ada perkembangan yang berarti ya, tapi ya ada kenaikan dibanding tahun 2022 dan 2023. Nah, kita juga tahu bahwa usia rata-rata tanaman LSIP itu ada di angka 19 tahun. Dan ini masih bagus. Karena kalau udah di angka 24 atau 25 tahun, itu dia udah berhenti berbuah biasanya.
Nah, LSIP ini masih di angka 19 tahun. Nah, sekarang kita lihat sahamnya. Kan kita lihat sahamnya turun nih. Ya sebenarnya turun sampai sekarang di angka 800. Kalau diukur dari tahun 2018, guys, ya memang dia mahal. Sudah secara potensi dividen dia nggak gede-gede banget ya. Akhirnya gue tahu hal ini nih. Ininya kan tadi nggak ada nih. Wah, ternyata ya dia kemungkinan akan begini terus gitu loh. Ya, mahalnya ini bukan kalau kalau dibandingkan dengan sawit yang lain ya guys ya. Ada sawit yang lebih bisa memberikan potensi dividen yang lebih baik gitu. Secara PBV waktu di tahun 2018, 2019, 2020 ya masih mahal. Gitu loh, masih di atas satu. Sekarang LSIP udah di angka 0,48. Menarik nggak? Kalau dilihat dari potensi dividen, sekali lagi gue katakan guys, kalau dilihat dari potensi dividen, memang LSIP kurang menarik. Ada perusahaan lain yang PBV-nya 0,4 yang memiliki potensi dividen lebih besar daripada LSIP. Tapi kalau lu melihat LSIP sebagai salah satu perusahaan sawit, kalau lu mau melihat, oh porto gue belum ada nih perusahaan sawit, LSIP adalah salah satu perusahaan yang saat ini memang valuasinya sudah dijual dengan cukup murah. Sudah di angka 0,48 dengan pernya 5,1. Sudah begitu, DER-nya dia kecil. Kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dan sekarang udah dia 10 kecil. Ada perbaikan juga dari sisi ROE dan ROA-nya. Karena ya memang kuartal 1 bagus ya, kinerjanya bagus ya. Mungkin di sininya memang meningkat gitu loh di kuartal 1 2024. Kita kan belum tahu kuartal 2 2024 berapa. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan memang lu mau beli LSIP ini silahkan dikoleksi, tapi dengan catatan lu harus tahu bahwa ini perusahaan yang konsisten membagikan dividen payout ratio segini. Nggak bisa kayak TAP kita beberapa waktu lalu gitu. Nggak. Kemungkinan besar nggak seperti itu. Nggak akan tiba-tiba nanti jadi 50, nggak. Dan kayaknya grupnya Indofood begitu ya. Indofood 40%, ICBP juga segitu-segitu aja gitu loh dividen payout rasionya. Nah, kalau lu mau beli silahkan. Dasarnya apa? Karena memang valuasi secara PBV sudah lebih murah dibanding beberapa tahun selanjutnya. Dan kita melihat sendiri bahwa CPO itu industrinya di dalam negeri memang membaik gitu loh. Secara bisnis menarik gitu CPO dalam beberapa waktu ke depan kan, dengan kebutuhan domestiknya yang terus naik ya. Betul, sekarang masih tinggi produksinya, kebutuhannya masih jauh di bawah produksi. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ya, konsumsinya itu meningkat terus ya. Apalagi dengan adanya biodiesel itu. Nah, mungkin ya dalam video selanjutnya gue akan coba membahas industri dari CPO itu sendiri, bahwa itu salah satu industri yang dalam jangka waktu ke depan harganya, ingat harga CPO-nya itu akan naik. Beda dengan batu bara yang naik turun ya. Tapi kalau CPO sepertinya ya, nanti kita coba bahas, mudah-mudahan bisa bahas di video selanjutnya. Itu bisa naik terus gitu loh guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.